Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Efriza Sarkasi Putra, NRP 39 dari kelas TLI 4B, Politeknik Negeri Madura. Di sini saya dapat tugas dari dosen saya, yaitu presentasi tentang PLC. Pertama, apa sih PLC itu? PLC adalah suatu peralatan kontrol yang dapat diprogram untuk mengontrol proses atau operasi mesin. Kontrol dalam PLC adalah menganalisis sinyal input untuk mengatur keadaan output sesuai dengan keinginan. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam PLC. Yang pertama, komponen dan arsitektur. Kedua, kontrol mekanik. Ketiga, PLC programming. Keempat, basic types and import data. Kelima, instalasi dan perawatan atau maintenance. Untuk CPU sendiri merupakan otak dari PLC sendiri, PLC-nya itu sendiri. Jadi dia untuk sebagai mikroprosesornya. Untuk memori ya kita tahulah, memori adalah tempat untuk menyimpan data dan sebagainya, menyimpan variabel atau apapun. Komunikasi di PLC ada 2 macam, yaitu primitive communication dan serial communication. Untuk kontrol input itu, jadi PLC ada input sendiri, ada output sendiri ya. Jadi ini ada controller input ya untuk inputnya, lalu controller output untuk outputnya. Setelah masuk program, outputnya ini disuruh ngapain gitu maksudnya itu. Extension line, nah ini kalau misalnya jumlah input atau jumlah output yang diinginkan dari PLC-nya itu kurang, jadi kita bisa tambah lagi. Ini di extension line. Power supply ya. PLC ini enaknya dia bisa ada yang bisa menggunakan langsung tegangan AC 220 atau juga bisa menggunakan 24 volt DC. Lalu komponen yang terakhir itu adalah timer dan counter. Lalu kontrol mekanik. Kontrol mekanik dibagi menjadi 4, sistem address, I/O address, image table address, dan scanning. Untuk sistem address merupakan sistem pengamatan yang harus kita ketahui pada saat kita akan menggunakan PLC. Sistem pengamatan dapat kita ketahui dengan cara membaca manual book dari setiap PLC ya. I/O address, input atau output. Jadi di setiap input atau output itu pasti sudah ada alamatnya masing-masing. Misalnya input 1, input 0 sampai input 7, input 0 sampai output 7, nah, seperti itu. Image table address pada gambar yang ditampilkan ini menunjukkan image table address dari input dan output. Kotak yang berwarna biru merupakan image table address output. Pada kotak berwarna merah merupakan input image table address. Scanning merupakan mekanisme kontrol yang dijalankan oleh PLC ketika kita akan menjalankan program seperti pada gambar di bawah. Seperti yang ada pada gambar ya. Nah, sekarang kita masuk pada PLC programming. Kontrol logika yang dapat diprogram menggunakan berbagai bahasa pemrograman, perangkat lunak, dan kontrol. Jenis pemrograman atau jenis program yang digunakan pada PLC adalah ladder atau anak tangga. Jadi relay logika anak tangga merupakan metode utama yang digunakan untuk PLC. Pemrograman contoh logika tangga dapat
dilihat pada gambar yang sudah disediakan, yang sudah ditampilkan. Untuk menafsirkan diagram ini, bayangkan daya pada garis vertikal di sebelah kiri kami menyebutnya hot rail, di sebelah kanan kami menyebutnya rel netral. Jadi ada seperti dua rail. Yang kiri itu dia anggap saja dia bisa mengantarkan tegangan, lalu kita pasang kayak saklar input aktif low, aktif high, seperti itu. Nanti kita bisa kasih alamat dan sebagainya, kita manipulasi sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan kita, apa yang kita inginkan. Basic type dan import data. Pengontrol logika yang dapat diprogram. Spesifikasi saluran I/O meliputi jumlah poin, jumlah input-output, dan kemampuan untuk memperluas dan jumlah maksimum saluran. Spesifikasi PLC yang dipertimbangkan termasuk waktu pemindaian dan jumlah instruksi memori data dan memori program. PLC biasanya terdiri dalam 3 tipe umum ini: tertanam atau embedded, berbasis PC atau PC base, dan ringkas atau compact. Instalasi dan maintenance. Untuk poin-poinnya kita ada 3: control design consideration, installation and wiring. Yang kedua ada installation, wiring and precaution. Yang ketiga ada troubleshooting di dalam PLC system. Control design consideration. Dalam menggunakan PLC, kita pertama harus menentukan sistematik dalam desain untuk proses. Jadi pertama kita harus menentukan kita akan memakai sistem otomatis atau sistem manual. Kedua, kita akan menentukan komponen program apa saja yang akan kita gunakan ketika kita dapat memulai dan membuat program ladder. Memory consideration. Dua faktor utama yang perlu dipertimbangkan ketika memilih memori adalah jenis dan jumlahnya. Dalam software consideration, dalam memprogram PLC, kita memerlukan perangkat lunak khusus yang berada di luar kendali. Jadi kita kayak butuh PC atau laptop sendiri untuk memprogramnya. Misalnya aplikasi dapat melibatkan fungsi kontrol atau akuisisi data khusus yang memerlukan perhitungan numerik yang kompleks dan manipulasi penanganan data. Perangkat pemrograman adalah perangkat utama dalam sistem PLC. Ini sangat penting karena harus memberikan semua kemampuan yang harus diperlukan secara akurat dan mudah memasukkan program kontrol ke dalam sistem. Installation, wiring, and precaution. Ya, jadi untuk instalasinya, instalasi wiring atau modul I/O, kita harus memutus daya yang tersambung kepada PLC dulu sebelum kita memasang wiringnya. Kita juga harus menentukan ukuran kabel yang sesuai, memberikan warna atau yang lain untuk membedakan fungsi dari tiap kabel dan mempermudah pada saat troubleshooting. Setelah memasang wiring, kita juga perlu mengecek ulang mulai dari kabel I/O sampai ke kabel daya yang agar tidak terjadi kesalahan. Dan yang terakhir adalah troubleshooting. Ada 4 cara troubleshooting di sini yang bisa kita lakukan, yaitu diagnostik indikator. Yang pertama kita bisa memeriksa lampu indikator. Lampu indikator yang sangat berguna ya di PLC itu ada pastinya. Itu mengetahui adanya malfungsi pada perangkat. Troubleshooting PLC input. Masalah PLC input ini sering terjadi. Biasanya hal ini karena
adanya kegagalan sambungan kabel sehingga kabel tidak dapat tersambung kepada modul. Jadi cek dulu, makanya itu pentingnya dari installation, wiring, and precaution, maaf. Yang ketiga ini troubleshooting PLC output. Jadi dia sama ya kayak input, cuma dia bedanya di outputnya. Yang terakhir troubleshooting di CPU. Jadi PLC menyediakan indikator diagnostik yang menunjukkan status PLC dan CPU. Indikator tersebut meliputi daya dalam kondisi oke, memori dalam kondisi oke, dan kondisi komunikasi oke. Periksa apakah perangkat daya yang cukup dari CPU. Jadi periksa dia apakah menerima daya yang cukup atau tidak. Untuk presentasinya mungkin cukup sekian aja ya, nggak perlu panjang-panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.